Oke, baik. Selamat berjumpa kembali adik-adik kita dari Stipar, Prodi Konseling Pastoral. Sebelumnya sudah pernah saya bahas di perkuliahan secara langsung ya dengan kalian di kampus. Hari ini saya akan menjelaskan melalui online ya. Terkhususnya kita akan bahas tentang apakah bimbingan dan konseling kelompok itu sama atau berbeda. Di sini saya akan bahas khusus ya, sehingga dari awal itu kita bisa tahu ini sama atau beda gitu. Ini konsep dasar yang harus perlu adik-adik di konseling pastoral semester 3 perlu memahami ini ya. Oke, ini kita ambil dari ahli Prayitno ya di tahun 2004. Jadi Prayitno ini seorang profesor di Universitas Negeri Padang ya, menciptakan teori tersebut. Saya rasa seperti itu ya. Di dalam buku Hasanah dia mengutip teorinya Prayitno, dia mengatakan ada persamaan dan perbedaan dari layanan konseling kelompok dan layanan bimbingan kelompok. Persamaannya adalah keduanya sama-sama menggunakan kelompok ya dalam proses pemberian layanan. Ya, itu persamaannya yang disimpulkan ya, dan juga dianalisa. Jadi sama-sama menggunakan kelompok. Perbedaannya pada konseling kelompok itu terfokus pada masalah pribadi ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok itu berfokus pada permasalahan lain atau topik bahasan yang tidak menyangkut diri sendiri atau tidak bersangkut paut dengan dirinya sama sekali dalam diri klien ya atau konseli. Nah, itu perbedaan mendasar yang dipetakan oleh Hasanah ya. Hasanah memetakan teorinya Prayitno dengan cara sederhana seperti ini agar kita punya konsep, oh ternyata samanya di sini, bedanya di sini. Itu lebih mudah. Nah, ini kemudian kita lihat bukunya Volastri, dia melihat ada persamaan ya dalam bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Nah, ini kita bisa lihat di bukunya Volastri. Ini bukunya Volastri ya. Dia melihat dari sisi bimbingan kelompok ya. Volastri punya di sini ya. Oke, di sini sorry. Di sini ya, si Volastri. Dia lihat ada persamaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ini bukunya. Ya. Nah, yang pertama dia melihat dari sisi kelompok itu sama. Nah, sisi kelompoknya sama gitu ya. Diartikan oleh si bersangkutan itu satu kelompok yang sama itu dapat diselenggarakan dua layanan ya, bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Nah, dia mencatat satu garis bawah ya. Jadi apabila kedua layanan itu mau dilaksanakan pada satu kelompok yang sama, maka manakah yang lebih terdahulu ya? Jadi si Volastri ini dia menganalisa bahwa yang lebih dahulu adalah bimbingan kelompok, ya, kemudian konseling kelompok. Ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kondisi kelompok yang lebih berkompeten berkat kegiatan layanan bimbingan kelompok. Dalam bimbingan kelompok ini kan tema-temanya kan berasal dari luar ya, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya ya di sini ya oleh si Hasanah. Jadi topik dari luar itu dibawa oleh leader dan co-leader ya kepada peserta didik di sekolah. Nah, misalkan topiknya itu yang dibawa adalah topik bullying. Dibawa topik bullying oleh melakukan penyelenggaraan layanan konsel bimbingan kelompok dulu. Nah, di situ ketika bullying muncul, cerita-cerita itu ya dan segala macam materi-materi RPL ya. Nah,
muncullah anak itu curhat cerita masalahnya, ya sampai nangis-nangis, ya. Nah, jadi kita melihatnya kan akibat penyebabnya ini yang akhirnya perlu didalami lagi, ya. Atau akibat jangka panjang ingin kita bantunya gimana, ya. Macam-macam kita melihatnya bagaimana. Nah, di situ lakukan ya layanan konseling kelompok, ya. Jadi bimbingan kelompok dulu, baru konseling kelompok, ya. Kemudian Volastri melihat ada sisi pemimpin kelompok yang sama. Jadi sisi pemimpin kelompok ini akan membawa keuntungan, ya. Keuntungan dalam artian dinamika kegiatan kelompok itu semakin dapat dimantapkan dengan pola dan suasana yang lebih efektif dan efisien serta berkelanjutan. Ya, jadi pemimpin kelompok itu membawa keuntungan. Ya, baik di bimbingan kelompok maupun konseling kelompok, ya. Jadi adanya pemimpin kelompok yang sama itu bisa saling bekerja sama, itu ya. Hanya ketika awal pemimpin kelompok dari bimbingan kelompok ini melakukan layanannya, kemudian didapatkan ada satu atau dua peserta didik yang punya indikasi masalah yang privasi, lakukan konseling kelompok, maka tinggal sein saja gitu temannya, ya. Ini ada nih, tolong ya, oke, silakan salah satu keluar dari kelompok tersebut, ya. Akhirnya diarahkan ke konseling kelompok. Jadi tinggal diambil satu persatu gitu, ya. Jadi gitu. Nah, di dalam tahap pelaksanaan ini si Volastri menuliskan ada 5 tahapan. Jadi tahap pembentukan dulu, kemudian tahap peralihan, ini tahap kegiatan, tahap penyimpulan, sama tahap penutupan. Ini kita fokus pada tahapannya dulu karena dia mengatakan ada 5 tahapan besar. Coba kita buka di bukunya Volastri, ya. Ini bukunya Volastri. Nah, di dalam bukunya Volastri di sini jelas ya, artinya tidak ada ahli lain yang dikutipkan di sini, ya gitu ya. Jadi saya menganggapnya dari sub persamaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu diciptakan oleh si Volastri sendiri, ya. Jadi tahapan pelaksanaan 5 tahapan ini saya menganggap klaimnya si Volastri, teorinya yang dibuat oleh dia gitu ya, ada 5. Kemudian kita melihat berikutnya, ya, apakah ada perbedaan para ahli atau bagaimana ini, ya, dari 5 tahapan ini. Nah, di sini kita bisa melihat ahli Prayitno, ya. Ini ada 4 tahapan dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Ini Prayitno di tahun 95, tahun 2004, tahun 2012. Ini dikutip oleh Ilhamuddin, ya. Ilhamuddin mengutip dalam buku Jahju Hartanti. Jahju Hartanti mengutip dari teorinya Prayitno, gitu ya. Hartanti sendiri gitu ya, Hartanti gitu ya. Kemudian Suhertina, ya. Kemudian Pratiwi. Nah, ini akhirnya kelihatannya menjadi ada dalam-dalam gitu ya. Ya. Nah, tapi ini membuktikan bahwa si ahli Prayitno ini, si profesor ini sudah menciptakan teori tahapan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini dari tahun 1995. Nah, ini coba kita lacak di jurnal, ya, lacak di jurnal. Ini saya tadi sudah sempat lacak. Nah, jadi di dalam jurnalnya nih Pratiwi, ya, jadi dia mengutip teorinya si Prayitno, ya. Tahun 2004 ini ada tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Ada 4 tahap. Kemudian kita lihat si Ilhamuddin, ya. Ilhamuddin ini Ilhamuddin ini Jahju Hartini. Nah, ketika saya lacak
di apa ya sumber referensinya ya, ini Jah Hartini bimbingan kelompok in paper knowledge ya cowok media history of document. Nah, ketika saya lacak di Google, Jah Hartini itu tidak ada, yang ada adalah Jah Hartanti. Ya, Jah Hartini itu tidak ada, yang ada itu Jah Hartanti. Ya, ini si penulisnya mungkin lagi tidur ya, jadi entah Jah Hartini ini siapa ya, tapi Jah Hartanti yang saya dapat e-booknya ini teman-teman ya di tahun 2022 gitu ya, di tahun 2022 si Hartanti ini. Nah ini ya Hartanti ya, J ini Jah Hartanti ya, Tulung Agung ya, di tahun 2022 dari UD Duta Sablon ya. Nah itu yang menjadi apa ya, kita perlu mengkritisi sebagai seorang akademisi, itu penulis itu harus betul-betul melihat gitu ya, ini dari mana sumbernya. Jadi jangan asal menulis sumber kemudian kayak ini ya. Jadi hati-hati dalam memberikan apa ya, ilmu pengetahuan yang baru gitu kepada orang lain gitu ya. Karena jangan merasa kamu udah hebat lalu kamu kutip, dan orang yang baca ini kan para mahasiswa yang tidak ngerti nih, Jah Hartini dan segala macam dicari kayak gitu, ternyata zong gitu. Ya jadi tolonglah gitu ya si penulis ini gitu ya, si Ilhamuddin dan kawan-kawan dari Universitas Negeri Surabaya ini ya perlu uh, apa ya, evaluasi kembali gitu ya, sehingga selanjutnya tolong jangan seperti ini lagi gitu, ini berbahaya sekali gitu. Nah kemudian kita lihat tadi si dari ini ya, Pratiwi dan teman-teman gitu ya. Nah ya, jadi di sini ya bukunya Pratiwi ya. Ini di halaman 123. Jadi dia melihat di tahun 95. Jadi ada 4 tahapan yang diciptakan oleh Prayitno, tahap pembentukan, peralihan, kegiatan, sama pengakhiran. Kalau ini bukunya Hartanti gitu ya. Nah Hartanti itu ada 4 ya, dia ambil ternyata dari Prayitno ya, dia ambil ternyata dari Prayitno nih, Jah Hartanti. Tapi saya tidak tahu Jah Hartanti ini ambilnya tahun berapa gitu ya. Ini kita bisa lihat di sumber referensi, tapi dia bilang ada empat tahapan ya. Nah ya oke, dia ambilnya Prayitno ya, tapi kita belum tahu dia ambilnya ini referensinya dari mana. Prayitnonya tahun 95. Oh ternyata ambilnya tahun 95 si Prayitnonya ya. Di tahun 1995 diambil si Hartanti ini. Ya, teorinya dari sini 1995. Ya. Dengan judul layanan bimbingan konseling kelompok dasar dan profil yang di Padang. Ya. Nah, itu apa ya, dalam artian si apa Jah Hartanti ini ya kembali lagi si penulisnya harus ya artinya menulis juga ya sumber referensinya ya, agar kita bisa tahu gitu si Prayitno ini di tahun berapa gitu ya. Jadi tidak apa tidak bingung kitanya gitu ya, tidak bingung, jadi lebih mudah kita untuk bisa nah ini ternyata ada Prayitno tahun 95 ya, di sini 95. Nah nah itu tadi ya, artinya ini harus tulis
tahunnya juga ya, tahun 95 gitu ya. Nah, kemudian si Volastri juga sama kan, tidak jelas dianya gitu ya. Nah, oke. Kemudian ini ada 4 tahapan. Jadi masih fokus ke tahapannya yang kita perlu kritisi. Ini bisa menjadi kajian terbaru gitu ya. Kemudian perbedaan bimbingan kelompok dan konseling kelompok ini beragam nih ya, baik jumlah anggotanya, karakteristiknya, bentuk kegiatannya, peran dari konselornya, anggota, tujuan dan fungsi. Nah ini yang si Rusmana ini yang dikutip oleh Hasanah ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh adik-adik dari sisi perbedaan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok dari sisi aspek-aspeknya ya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan itu ya. Sehingga nanti di lapangan itu bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu. Kenapa saya menggunakan anggotanya bimbingan kelompok 2 sampai 15 anggota. Kemudian konseling kelompok 2 sampai 7 anggota. Karakteristiknya kalau bimbing kelompok di teorinya Rusmana ini kelompok ya, ada heterogen, kelompok, bisa individu. Kalau konseling kelompok ini hanya ada individu saja ya, dan sebagainya. Ada suasana interaksinya, teknik yang digunakan ini perlu diperhatikan sampai dengan evaluasi. Kemudian lama dan frekuensi kegiatan juga diperhatikan juga ya pada perbedaan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok. Nah, Volastri mengutip dari Prayitno ya. Ini jumlah anggotanya ini 10 sampai 15 orang. Konseling kelompok 10 orang saja ya. Kalau kondisi dan karakteristik anggotanya bimbing kelompok itu heterogen ya, bisa homogen, bisa heterogen ya. Heterogen saja, sorry. Heterogen itu kelompok. Saya lagi zong rupanya ya. Nah, konseling kelompok itu homogen atau heterogen ya, bisa individu, bisa kelompok ya. Jadi terkadang kita blunder juga. Nah, ini tergantung balik kita menggunakan teori siapa? Menggunakan teorinya Prayitno dalam bukunya Volastri atau kita menggunakan teorinya Rusmana dalam Hasanah gitu ya. Nah, itu kembali lagi pada adik-adik mau menggunakan teori yang mana gitu. Nah, yang masih menjadi perhatian khusus saya itu ditulis oleh si Volastri dalam teorinya Prayitno ini, format kegiatan. Format kegiatan ini bimbingan kelompok maupun konseling kelompok ini tertulis bahwa ada 5 tahap kegiatan. Kita coba lacak bukunya Volastri. Nah, oke. Ini Jajo Hartanti ya. Ya. Oke, ini Volastri. Nah, ini ada sub perbedaan antara bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Nah, ini dia pakai teorinya Prayitno 2012 nih, ya. Ini kita bisa lihat tabelnya yang saya ambil dari sini, ya. Jadi ini format kegiatannya nih, kelompok kecil dengan 5 tahap kegiatan. Ya, ini kita agak bingung nih, ya. Ini kan 2 sub yang berbeda ya, yang bersangkutan tulis. Kalau ini kan sub persamaan, ini kan sub perbedaan. Memang di sub persamaan itu ada 5 tahapan ini ya, 5 tahapan ya, 5 tahapan. Nah, 5 tahapan. Kemudian kita lihat di sub berikutnya perbedaan itu ya, perbedaan itu. Nah, di sini ya 5 tahap kegiatan gitu dari format kegiatan ya. Nah, sorry ya. Jadi kita seperti apa ya, si pembaca ini berpikir 5 tahap kegiatan ambilnya dari mana ini ya. Memang diambilnya dari Prayitno, tapi
tahapan apa saja. Ini kan jangan sampai kita berpikir lagi, ini kan 5 tahapan di atas. Nah, ini si Polastri ini membuat kita ini berpikir-pikir. Apakah ada hubungankah yang dituliskan di perbedaan ini sama sub persamaan terkait dengan 5 tahapan ini yang eh, agak apa ya, si penulisnya ini mungkin mengantuk atau gimana gitu ya, sampai tidak begitu detail gitu ya. Nah, ini apa ya, sebagai koreksi bagi si penulis-penulis buku maupun penulis jurnal ini koreksinya harus betul-betul koreksi. Itulah mengapa hasil apa ya, tinjauan dari apa ya, ahli bahwa riset-riset di Indonesia itu masih dipertanyakan gitu soal integritasnya ya, integritasnya dan segala macam ya, menyangkut dengan cara penulis, gaya selingkung dan segala macam gitu ya. Nah, itu terjadi error, itu namanya error ya, error ya oleh penulis gitu ya. Nah, sehingga kita ini kan sebagai pembaca ini kan, waduh, kalau kita tidak kritik seperti ini, kita yang ya yang error juga gitu ya. Artinya hoax, tersebar hoax, jadinya hoaxnya tervalidasi gitu ya. Hoax tervalidasi, kita pahami menjadi ilmunya menjadi apa, menjadi fakta gitu ya. Hoax menjadi fakta karena sudah tervalidasi oleh hasil-hasil penelitian, hasil-hasil buku. Wah, ini bahaya ya. Jadi kalau mau jadi dokter atau menjadi profesor nih harus betul-betul apa ya, literaturnya membaca ini harus tinggi ya, kemudian analisis thinkingnya harus tinggi ya, jangan sampai ini nyebar-nyebarnya hoax-hoax, ini bahaya. Ini kita berikan ke mahasiswa yang artinya sebagai calon akademisi masa depan ini jangan sampai ya termakan hoax yang sudah tervalidasi dan dianggap sebagai ilmu yang fakta yang sudah teruji secara teorinya. Wah, dan juga lapangannya eksperimen, ini bahaya ya. Nah, em, kemudian suasana interaksi ya, sifat isi pembicaraan ya, peranan anggota kelompok nih, adik-adik sudah punya PPT-nya, serasa sudah membaca ya. Jadi ini hal-hal yang memang perlu diperhatikan ya, jangan sampai di lapangan itu keliru gitu ya. Antara batas benang merahnya, ini kan sudah langsung benang merahnya yang digambarkan oleh saya, artinya digambarkan oleh para ahlinya, para di bukunya, lalu saya apa ya, mengutip di sini. Sehingga kita itu lebih gampang mengetahui benang merahnya. Apa sih bedanya antara bimbingan kelompok sama konseling kelompok? Jadi tidak asal masuk gitu ya, tidak asal masuk adik-adik yang ada di bimbingan kelompok lalu masuk di konseling kelompok ya, harus tahu ya ada benang merahnya gitu ya, jangan asal-asal masuk itu ya nanti masuknya ini konseling kelompok. Jadi bagan ini harus membuat adik-adik tuh sadar, oh saya tidak boleh masuknya ke ranah ya seperti misalkan suasana interaksi nih, ranah kepribadian itu ranahnya konseling kelompok kalau mau lacak kepribadiannya, bimbing kelompok tidak gitu ya. Ini afektif ya. Ini afektif bukan efektif ya, afektif. Nah, karena ada unsur perasaan ya. Nah, oke. Nah, jadi harus bisa apa ya, mengetahui pembedanya, yaitu sebagai benang merahnya. Kalau adik-adik keliru, maka adik-adik juga akan keliru juga nanti di lapangan gitu ya. Jadi ini perlu dihafal ya, perlu dipelajari. Kemudian lama dan frekuensi kegiatan itu, ini apa ya, kalau di si Prayitno ini dapat dilakukan, Prayitno ya, ya dapat dilakukan secara maraton ya, sama juga oleh konseling kelompok ya. Nah, jadi kenapa menjadi maraton? Karena dalam bimbing kelompok itu kegiatan berlangsung dan berkembang sesuai dengan tingkat perluasan dan pendalaman pembahasan topik umum itu ya. Ada perluasan sama pendalaman. Jadi maraton gitu ya. Nah, kalau di konseling kelompok kan itu kan kegiatan berlangsung dan berkembang sesuai dengan tingkat pendalaman dan penuntasan pemecahan masalah pribadi. Nah, maraton ini
Kalau di sekolah kan kita hanya punya satu JP gitu ya, satu JP saja. Jadi mau maraton ya satu JP gitu. Mau maraton berapa lama lagi ya satu JP saja gitu. Ya. Dan segala macamnya sampai pelaksananya adalah konselor sebagai leader. Ini dapat disimpulkan dalam bimbingan kelompok disimpulkan definisinya adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh tenaga ahli gitu ya terhadap satu kelompok tertentu. Tujuannya itu mengembangkan kemampuan anggota kelompok agar mandiri dan memanfaatkan dinamika kelompok. Konseling kelompok juga sama, memanfaatkan dinamika kelompok tapi fokus pada pengentasan masalah pribadi anggota kelompoknya. Jadi si Volasi dan Rangka ini menyimpulkan dari hasil analisa mereka bahwa bimbingan kelompok dan konseling kelompok itu salah satu jenis layanan dari bimbingan konseling ya yang memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas berbagai hal ya yang berguna bagi pengembangan pribadi dan atau pemecahan masalah individu yang menjadi peserta kegiatan kelompoknya. Ya, jadi peserta didik itu sebagai peserta kegiatan kelompoknya. Si Hasana dia ngomong lebih rinci lagi. Jadi dalam layanan bimbingan konseling itu memungkinkan sejumlah konseli secara bersama-sama ya melalui dinamika kelompok, kemudian memperoleh bahan-bahan dari narasumber tertentu yaitu konselor, kemudian membahas secara bersama-sama topik tertentu itu berguna untuk mencegah masalah ya menunjang pemahaman dan kehidupan konseli sehari-harinya ya dengan tujuan untuk pengembangan pribadi ya baik individu maupun secara kelompok gitu ya. Nah, si Asana juga ngomong secara konseling kelompok itu sebagai kelompok terapeutik ya, terapi yang disanakan untuk membantu konseli mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari sebagai terapi ya. Kalau di Volastri itu mengentaskan masalah pribadi yang memanfaatkan dinamika kelompok. Kalau ini terapi ya untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, si Hasan itu mengatakan bahwa bimbingan kelompok itu kontennya mengarah pada hal-hal umum ya, sedangkan konseling kelompok itu pada hal-hal yang pribadi. Oke, sekian itu saja dari saya penjelasan terkait dengan persamaan maupun perbedaan bimbingan kelompok maupun konseling kelompok ya dari para ahli yang perlu kita cermati bersama sehingga ketika di lapangan itu kita benar-benar punya persiapan yang lebih matang lagi. Kenapa menggunakan teori ini dan kenapa tidak menggunakan teori ini, ya. Nah, jadi kita harus cermati dari literatur, ya. Nah, sehingga ini menjadi satu kajian yang sangat menarik bagi kita sebagai akademisi sehingga bisa melakukan penelitian selanjutnya, artinya mengkritik, ya, mengkritik teori dari kajian-kajian penulis ya maupun penulis jurnal juga penulis buku kita bisa melakukan kajian kritik di situ ya sehingga itu menjadi evaluasi jangka panjang ke depannya untuk prodi bimbingan dan konseling ya jangan sampai nanti ke depannya lagi calon-calon bimbingan dan konseling ini kacau pikirannya ini tahapan dari mana dari sini kenapa dari situ lacak wah, error semua ternyata berarti ini sudah menyebarkan hoax ini menyebarkan penipuan ya ini hati-hati para dosen sebagai pendidik di perguruan tinggi ini saya sampaikan ya ini saya lacak saya sampaikan hati-hati dalam menulis buku maupun menulis jurnal. Jadi jangan hanya sekedar mengejar angka kredit ya, tetapi kualitasnya. Ya, jangan kuantitas. Ya. Walaupun bergelar dokter, bergelar profesor, bergelar magister, ya ini kembali lagi ya jangan sampai nanti pembacanya yang sudah terbiasa membaca
bahasa-bahasa ilmiah gitu, wah ini kacau ini ya. Jadi jangan sampai kualitas bapak dan ibu sebagai dosen ini dipertanyakan gelar yang diperolehnya. Ya, nah itu sekian dari saya. Terima kasih banyak dan selamat belajar bagi adik-adik semester 3 pada mata kuliah bimbingan dan konseling kelompok yang diampu oleh saya, Pak J. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan selamat belajar.